Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, NIM 6101420005, Fakultas Ilmu Olahragaan Rombel PJKRA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kram otot dan simulasi pencegahannya. Nah, kram otot itu sendiri apa? Kram otot adalah kontraksi kuat atau mengencangnya otot yang terasa sakit dan muncul secara tiba-tiba. Biasanya, kram otot ini terjadi pada area kaki, tepatnya betis. Nah, kram otot ini berlangsung secara sebentar saja. Meskipun tergolong tidak membahayakan, namun kram otot ini dapat merugikan bagi siapa saja yang mengalaminya. Bagaimana tidak? Soalnya ketika kita melaksanakan aktivitas atau olahraga yang menggunakan otot tersebut, lalu kemudian otot tersebut mengalami kram, tentu hal itu dapat merugikan. Kemudian, apa sajakah penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan kram otot, yaitu diantaranya yang paling utama disebabkan oleh aktivitas yang berat, olahraga yang intensnya tinggi, kemudian karena faktor cuaca yang panas juga dapat menyebabkan kram otot. Bahkan obat-obatan dan kondisi medis tertentu dapat menyebabkan kram otot. Kemudian dapat juga dikarenakan pasokan darah yang kurang, kompresi syaraf, bahkan kurangnya mineral dan elektrolit pada tubuh. Nah, ada beberapa resiko yang dapat menyebabkan kram otot ini terjadi lebih tinggi. Di antaranya yaitu satu, dikarenakan pada usia. Kenapa usia? Orang yang lebih tua itu memiliki massa otot yang mulai menghilang. Nah, sisa massa otot ini sering mengalami stres. Kemudian yang kedua, dehidrasi. Yang ketiga, pada kehamilan. Dan yang terakhir yaitu pada kondisi medis tertentu. Nah, orang yang mengalami obesitas, gangguan syaraf, hati, atau tiroid itu memiliki resiko lebih tinggi mengalami kram otot. Kemudian pencegahan dalam kram otot ini dapat kita laksanakan yaitu dengan rajin melaksanakan pemanasan sebelum memulai aktivitas maupun olahraga. Kemudian tidak memakai pakaian yang ketat, terus menggunakan sepatu yang nyaman. Nah, dalam mengkondisikan tubuh selalu terhidrasi dengan baik juga merupakan salah satu cara mencegah agar kita tidak mengalami kram otot. Untuk lebih jelasnya tentang simulasi penanganan kram otot, mari simak video berikut. Nah, kebetulan sekarang saya sedang bersama teman yang mengalami kram, tepatnya pada bagian betis. Pada bagian betis ini terdiri dari 3 otot, yaitu ada medial gastroc dan lateral gastroc, dan yang terakhir itu soleus muscle. Nah, keadaan dalam kram otot ini terjadi pada saat lutut ini mengunci. Jadi si lutut ini mengunci yang menyebabkan ketegangan pada ketiga otot tadi. Jadi tidak bisa menekuk seperti ini. Nah, pada kram otot karena adanya ketegangan, maka lutut ini keadaannya mengunci. Nah, selanjutnya penanganan pada kram otot pada betis ini ada beberapa tahap. Yang pertama, letakkan kaki di atas atau lebih atas daripada jantung yang mengalami kram otot. Kemudian usahakan ketegangan pada betis ini mereda dengan sendirinya, ya. Kemudian sambil menunggu mereda, kita bisa mengeceknya perlahan apakah ketegangan ini sudah berkurang atau masih. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan shaking. Shaking ini sendiri bisa dilakukan dengan 10 sampai 20 hitungan dengan repetisinya 10. Dengan repetisinya 3 kali dan melakukan dalam 10 sampai 20 hitungan. Nah, shaking ini sendiri bisa dilakukan seperti ini. Lakukan shaking ini sampai benar-benar ketegangannya mulai mereda.
Ingat, shaking ini dilakukan dengan repetisi 3 kali dengan hitungan 10 sampai 20. Ketika sudah mereda, langkah selanjutnya itu stretching. Nah, kebanyakan yang melakukan stretching ini banyak melakukan kesalahan, di mana yang melakukan stretching biasanya menekuk pada ujung jari kaki. Ini salah. Kenapa? Karena ketika melakukan penekukan dalam ujung kaki, itu yang akan meregang pelantarnya. Ya, pelantarnya di sini, bukan otot gastroknya. Jadi, caranya seperti ini. Letakkan tumit di telapak tangan, kemudian luruskan tangan. Nah, setelah lurus, bawa atau tarik, dorong ini ke depan dengan berat badan kita. Jadi seperti ini. Nah, ketika sudah kita dorong ke sini, otomatis sininya meregang. Lakukan beberapa detik, tahan secara perlahan. Nah, kemudian saat keadaan kram masih terasa, maka lakukan shaking dan stretching ini terus berulang kali sehingga kram ototnya sudah benar-benar mereda. Nah, itu dia teman-teman mengenai pencegahan ataupun penanganan tentang kram otot. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.